Hey teman-teman, selamat datang. Siapa nih yang nungguin film Kung Fu Panda terbaru? Nah kali ini aku mau bawain alur cerita Kung Fu Panda yang terbaru. Dari film yang berjudul Kung Fu Panda 4. Di film Kung Fu Panda 4 kali ini diceritakan Po yang harus memilih pengganti dirinya untuk menjadi Dragon Warrior, dan dia juga akan dipertemukan dengan lawan yang sangat kuat, yaitu Chameleon, yang memiliki kekuatan bisa berubah bentuk menjadi masar Kung Fu terdahulu. So yang penasaran langsung aja, dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah tambang batu bara. Para kambing sedang menambang di sana. Namun terlihat, tiba-tiba datanglah sebuah sosok binatang buas yang ternyata itu adalah Tai Lung, yang kembali untuk merampas apa yang dulu dia punya, dan memberikan pesan pada semuanya, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dirinya sekalipun Dragon Master Po. Di sisi lain terlihat Dragon Master kita nih, yaitu Po, yang sedang beradu kungfu dengan seekor ikan pare yang menjarah daerah tersebut. Pertarungan itu dimenangkan oleh Po dengan sangat mudahnya, dan para warga berterima kasih atas bantuannya. Setelah itu terlihat Po berlari terburu-buru untuk menghadiri pembukaan toko mie baru milik ayahnya. Sesampainya di sana, Po disambut baik oleh para penduduk yang sangat mengaguminya sebagai Dragon Warrior. Singkat cerita Po dan Master Shifu akhirnya berbincang. Di situ Po terkejut karena Master Shifu memberitahunya bahwa saat ini harus ada yang menggantikannya sebagai Dragon Warrior. Dengan begitu Po bisa menjadi spiritual leader yang bisa menjaga kedamaian di tingkat teratas. Namun sepertinya di situ Po tidak suka nih. Dengan keputusan Master Shifu dan menjelaskan bahwa dirinya masih berada di dalam dunia spiritual, dan masih mau dan sanggup menjadi Dragon Warrior, akhirnya tiba nih hari di mana Po sebagai Dragon Warrior akan memilih satu Master Kung Fu yang akan menggantikannya menjadi Dragon Warrior selanjutnya. Di situ Po harus memilih dari kelima Master Kung Fu, namun yang terjadi Po memilih dirinya sendiri nih sebagai Dragon Warrior, karena dia merasa dirinya masih pantas. Setelah itu Po menjelaskan kepada Master Shifu bahwa dia belum siap untuk menjadi spiritual leader seperti Master. Master Shifu menjelaskan bahwa nanti dirinya Po sendirilah yang akan menemukan jawaban mengapa dirinya harus menjadi spiritual leader. Di situ Po terus bermeditasi demi mendapatkan jawabannya. Namun yang terjadi Po malah semakin bingung dengan apa yang harus ia jalani ke depan. Tanpa disengaja Po malah melihat sesosok binatang yang menyelinap masuk ke dalam museum pagoda. Ketika Po menghampiri sosok tersebut, Po terlihat dikelabui oleh seekor rubah, yang terus berusaha untuk mencuri barang-barang antik milik Master Oogway dan Master Shifu. Sampai akhirnya Po berhasil memergoki rubah tersebut dan melawannya dengan gaya. Di situ Po cukup kesulitan melawan rubah yang sangat gesit, namun dia akhirnya bisa melumpuhkannya, dan merasa khawatir karena rubah tersebut tidak sadarkan diri. Namun lagi-lagi Po dikelabui si rubah, dan mengambil tongkat spirit milik Po. Namun di situ Po tidak menyerah dan terus melawannya, yang pada akhirnya Po berhasil menang dan menahan rubah tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok kambing gunung memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali. Di situ Po tidak percaya karena Tai Lung harusnya berada di dunia roh, dan si rubah yang bernama Zen itu memberitahu Po bahwa tiap tanda besar bisa jadi hanya sebuah tanda yang sangat kecil. Mendengar itu Po terlihat sangat bingung nih apa yang dimaksud Zen tersebut. Singkat cerita akhirnya Po sendirian mencoba mengecek ke tambang gunung. Di mana Tai Lung di awal tadi muncul, di situ Po menemukan jejak yang aneh, dan jejak tersebut berbentuk telapak macan, namun setelahnya hanya berbentuk kaki kecil, yang seketika Po langsung mengingat perkataannya Zen sebelumnya. Setelah itu Po menghampiri Zen di penjara, dan langsung bertanya apa maksud semua yang terjadi, bagaimana Tai Lung bisa kembali, sedangkan dia harusnya berada di dunia roh dan hanya Po lah yang bisa membuka pintu dunia roh. Di situ Zen memberikan sebuah kisah ternyata semua yang terjadi bukanlah perbuatan Tai Lung, melainkan perbuatan penyihir jahat yang bernama Chameleon. Chameleon bisa berubah bentuk menjadi apapun selama ia bisa menyentuhnya. Di situ Po langsung bertanya bagaimana ia bisa menemukan Chameleon. Zen mengatakan dirinya lah yang sangat tahu keberadaan Chameleon. Namun Po tidak langsung percaya dan memberitahu Zen pola yang akan mencarinya sendiri. Namun karena Chameleon ini bisa berubah bentuk menjadi apa saja, sehingga Po dengan terpaksa menyetujui Zen yang akan memberikan petunjuk mencari Chameleon. Walaupun Master Shifu di situ tidak setuju dengan Po, Zen dan Po tetap akan pergi bersama-sama mencari keberadaan Chameleon.
Singkat cerita, kabar mengenai Chameleon langsung tersebar di para warga, dan tentunya para ayahnya Po. Mereka di situ berusaha tidak khawatir dengan Po yang akan menghadapi penyihir jahat, dan mempercayakan semuanya kepada Po. Di sisi lain, para master sedang berbincang mengenai keberadaan Chameleon yang sangat meresahkan daerah mereka. Di situ master beruang memaksa master lainnya untuk menjatuhkan kekuasaan Chameleon. Namun hal tersebut dicegah oleh Master Buaya. Karena dia merasa Chameleon bisa dengan mudah tahu strategi mereka. Karena Chameleon ini bisa berubah jadi siapapun, bahkan bisa berubah menjadi sosok mereka semua. Yang mengejutkannya adalah ternyata si Master Buaya ini adalah The Chameleon yang menyamar menjadi Master Buaya. Di situ para master terkejut dan Chameleon mengatakan tujuannya merebut kota dari mereka semua. Dan mengatakan satu hal penting nih, bahwa dirinya menunggu bulan merah untuk ritualnya membuka gerbang roh. Namun ritual itu semua butuh biaya yang sangat banyak sehingga Chameleon meminta upeti yang lebih banyak lagi. Di situ Master Beruang menolak sehingga Chameleon mengancamnya dengan berubah bentuk menjadi Master Gajah. Di sisi lain terlihat, Pink dan juga ayahnya Po diam mengendap pergi keluar. Ternyata mereka berdua sama-sama mengkhawatirkan Po karena takut Po kalah oleh Chameleon. Sehingga mereka sepakat untuk pergi mencari Po. Singkat cerita, Po dan juga Zen sudah sampai nih di seberang kota semesta di mana Chameleon berada. Namun di situ Po dan juga Zen membutuhkan perahu untuk menyeberang. Di dekat situ terlihat sebuah kedai bernama Happy Bunny, yang berisikan para bandit yang mempekerjakan para kelinci dengan tidak baik. Di situ Po menanyakan di mana dia bisa mendapatkan tumpangan untuk sampai ke seberang kota semesta. Po bertemu dengan kapten kapal dan membayarnya untuk menyeberang ke kota semesta. Sementara itu Zen tengah memenangkan banyak uang dengan bermain mahjong dengan pemilik kedai. Dengan keahlian curangnya Zen berhasil meraup uang yang banyak dan memesan semua makanan yang ada. Namun karena kecerobohan Po, semua kecurangan Zen terbongkar dan membuat kekacauan di kedai. Sampai akhirnya Po bisa keluar dari kedai tersebut dan pergi menggunakan perahu bersama kapten. Sepanjang perjalanan Zen menceritakan asal mula dia bisa menjadi seekor maling sejak kecil. Yang ternyata Zen hanya seekor yatim piatu seperti Po. Di malam itu Po mendapatkan mimpi buruk, di mana Chameleon ternyata membuat sebuah perangkap untuk para master terdahulu. Po juga melihat tujuan sebenarnya dari Chameleon, yang ingin menguasai semua daerah yang ada. Ketika terbangun mereka telah sampai nih di kota semesta. Po sangat terkejut dengan kota tersebut, di mana kota itu terlihat sangat ramai. Beda dengan kota di mana Po tinggal. Setelah itu, Po dan juga Zen melihat para penjaga yang merampas upeti dari para warga dan juga pedagang. Hal tersebut terjadi semenjak Chameleon berkuasa. Singkat cerita, Po dan juga Zen kembali berjalan dan mereka melihat poster buronannya Zen. Di situ Po kaget, ternyata Zen adalah buronan di kota semesta. Tidak lama, Zen dipergokini oleh para penjaga dan menahannya. Di situ Po coba menghentikannya dan menjelaskan bahwa Zen pergi bersamanya dan memberitahu bahwa dia adalah Dragon Warrior. Namun ternyata para penjaga itu tidak tahu apa itu Dragon Warrior. Yang terjadi Po malah ikut ditahan oleh mereka. Namun cerdiknya Zen bisa membuka kunci gembok dan melarikan diri. Mereka pun akhirnya dikejar. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat para kriminal hidup bersama. Dan mereka bertemu dengan seekor terenggiling yang ternyata mentor dari Zen dulu. Namun di situ mereka disudutkan karena mereka merasa Zenlah yang membuat aksi kriminal. Mereka sekarang sulit dilakukan di kota semesta semenjak Chameleon berkuasa. Di situ Zen coba menjelaskan bahwa semuanya akan kembali seperti semula, karena dia membawa seorang Dragon Warrior. Namun lagi-lagi nih mereka semua tidak mengetahui siapa Dragon Warrior itu. Di situ Zen memohon kepada mentornya untuk membantu mereka menjatuhkan Chameleon. Awalnya mentor menolak, namun karena alasannya akan membuat para kriminal bisa seperti dulu, dia akan memikirkan tawaran Zen. Di sisi lain kedua ayah Po telah sampai di kedai Happy Bunny, namun mereka tidak mengetahui nih bahwa anaknya Po sudah membuat onar di sana. Di situ Pink masuk duluan dan mencari Po. Mendengar hal itu para bandit memberitahu bahwa Po sebelumnya mengacau di kedai. Hal tersebut membuat ayahnya Po menyamar menjadi Po. Awalnya mereka takut nih dengannya. Namun karena gelagatnya yang aneh dan seperti tidak bisa kungfu, membuat para bandit menyadari bahwa dia bukanlah Po. Sampai akhirnya mereka memberitahu kemana Po pergi. Kembali ke Po yang sedang melatih Zen jurus pamungkas Po. Karena kebaikannya di situ Zen merasa Po berbeda dari master lainnya.
Setelah itu Po dan juga Zen melanjutkan menyusup ke istana melalui jalan yang Zen arahkan. Sesampainya di titik masuk belakang istana Po dan juga Zen berpisah nih. Di situ Po mengatakan Zen bisa berubah menjadi pribadi yang baik karena bisa menolongnya sampai titik itu. Karena mendengar itu Zen tersentuh dan memutuskan mengantarkan Po ke dalam. Sesampainya di pintu masuk Po terkejut banyak penjaga yang sedang tertidur. Akhirnya mereka diam-diam masuk ke dalam pintu istana. Namun karena kentutnya Po semua penjaga terbangun dan akhirnya mereka semua lari ke dalam. Namun di pintu tersebut ternyata banyak sekali jebakan. Mereka berhasil nih, namun sayangnya di dalam Po terkena jebakan kurungan. Di situ Po dan juga Zen berusaha memukul dan mengangkat kurungan tersebut. Namun tidak berhasil. Zen berniat untuk mencari barang untuk menghancurkan kurungan. Di situ Po memberikan tongkat spiritnya untuk menghancurkan kurungan tersebut. Namun yang mengejutkan ternyata Zen adalah tangan kanan dari Chameleon. Di situ Chameleon sengaja menggunakan Zen sebagai rencananya untuk mengambil tongkat spirit milik Po. Karena Chameleon tahu bahwa kelemahan Po adalah terlalu baik dengan siapapun. Di situ juga Chameleon menceritakan awal mula Zen diangkat sebagai tangan kanannya. Di mana dulu Zen adalah yatim piatu. Namun ketika Chameleon mulai berkuasa di kota tersebut, Zen ditemukan sedang mencuri sebuah perhiasan di kereta kencana milik Chameleon. Merasa Zen tidak takut dengan Chameleon, dia akhirnya mengangkat Zen sebagai tangan kanannya hingga besar. Chameleon juga menceritakan alasan dia menjadi jahat. Karena dulu dia diremehkan tidak bisa menguasai kungfu. Karena dia terlalu lemah dan juga kecil. Namun karena kungfu adalah mimpinya. Di situ Po menyadari dia mencuri tongkat spirit untuk membuka gerbang roh. Dan mencuri keahlian kungfu dari para master terdahulu. Dan salah satunya adalah kekuatan dahsyat milik Tai Long. Karena Po tidak bisa menghancurkan kurungan kuat tersebut, Po memutuskan untuk memukul bawah lantai dan menjebolnya agar bisa keluar. Ketika di luar, Zen datang menghampiri Po dengan membawa tongkat spirit. Namun sayangnya ternyata itu bukanlah Zen yang asli, melainkan pengalian dari Chameleon yang ingin menyentuh Po agar dia bisa berubah menjadi seperti Po. Di situ Zen kecewa nih kepada Chameleon karena Po telah mati terjatuh. Namun ternyata Po selamat menggantung di sebuah tangkai pohon. Para penjaga yang jatuh tadi menangkap Po, menyerang Po sampai akhirnya datanglah para ayah Po untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu Po sangat menyesali dirinya yang tidak mendengarkan Master Shifu, yang melarang Po untuk pergi sendirian menghadapi Chameleon. Namun di situ para ayah Po terus menyemangatinya. Hingga Po kembali percaya diri dan mencoba kembali untuk mengalahkan Chameleon. Sementara itu di sisi lain ritual bulan merah dilakukan oleh Chameleon. Master pertama yang ia panggil adalah Tai Lung. Tai Lung yang merasa dirinya tidak harus berada di sana ingin kembali ke gerbang roh. Namun Chameleon menutupnya dan mengajak Tai Lung untuk berduel. Sampai akhirnya kekuatan Tai Lung diambil paksa oleh Chameleon. Sehingga semua keahlian kungfu Tai Lung telah dikuasai oleh Chameleon. Singkat cerita karena kekecewaannya terhadap Chameleon Zen pergi keluar istana. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Po, dia kaget dan senang ternyata Po masih hidup. Di situ Po sangat kecewa kepada Zen dan berusaha untuk pergi. Namun Zen terus meminta maaf kepada Po karena telah mengkhianatinya. Dan menahan Po agar tidak melawan Chameleon karena Zen tidak mau Po terluka. Di situ Po tidak peduli dan akhirnya Zen dengan terpaksa melawan Po. Sampai akhirnya Po tetap berjalan pergi dan Zen memeluk Po untuk tetap menahannya pergi. Namun Po tetap harus pergi nih melawan Chameleon. Di sisi lain Po melihat Chameleon sedang mencuri kekuatan kungfu dari para master terdahulu yang telah Po kalahkan sebelumnya. Di sana para master menyalahkan Po yang tidak bisa menjaga tongkat spirit yang dicuri oleh Chameleon. Di situ Po berjanji akan mengalahkan Chameleon dan mengembalikan kungfu mereka seperti semula. Sayangnya para master meragukan Po bisa mengalahkan Chameleon karena kekuatan para kungfu master ada di tangan Chameleon. Di sisi lain ayahnya Po kembali menyamar menjadi Po dan mencoba menakuti para penjaga. Namun sayangnya para prajurit tidak takut dan mengejarnya. Ternyata itu hanyalah pengalian yang mana para kriminal di bawah tanah membantu mereka untuk membantu Po dan itu semua karena Zen yang meminta mereka membantu Po. Akhirnya di situ Po mulai meminta tongkatnya kembali ke Chameleon dan Chameleon dengan santai mengembalikan tongkat spirit tersebut karena semua ilmu kungfu sudah dia dapat dan siap untuk melawan Po. Di situ Po yang terpojok mendapat semangat dari Master Shifu lewat batinnya sehingga Po kembali bersemangat untuk melawan Chameleon. Ketika Po terpojok dengan sosok Tai Lung palsu, Zen datang dengan menggunakan kurungan maut.
Akhirnya, Chameleon mengeluarkan semua kekuatan dan perubahan para master terdahulu menjadi satu, dan merubahnya menjadi sosok monster. Ketika Zen berhasil direnggut oleh Chameleon, Po berusaha untuk menyelamatkannya. Di saat Zen merasa Po tersudut dan menghampirinya, ternyata itu bukanlah Po, melainkan perubahan palsu dari Po. Akhirnya pertarungan antara Po melawan Po palsu dimulai. Pertarungan tersebut membuat Po dikurung kembali di dalam kurungan, sehingga Po menyerahkan semua sisanya kepada Zen dan mempercayakan tongkat spirit kepada Zen. Namun sayangnya Zen bukanlah lawan dari Chameleon dan dia terpojok. Tetapi yang mengejutkan, Zen bisa menggunakan jurus andalan dari Po, dengan gayanya sendiri. Akhirnya Zen berhasil mengalahkan Chameleon. Namun ternyata Chameleon masih belum kalah, tapi sayangnya Po menyadarinya dan menyerang dengan satu serangan yang membuat Chameleon benar-benar kalah. Akhirnya kekuatan kungfu para master kembali ke tubuh mereka masing-masing. Dan mereka semua mengakui kekuatan Po yang benar-benar sebagai pendekar kungfu terkuat. Dan memberikan penghormatan kepada Po. Di situ Po juga kembali membuka gerbang roh dengan menggunakan tongkat spiritnya. Sementara Chameleon dibawa oleh Tai Lung ikut bersamanya ke dunia roh. Singkat cerita, akhirnya Zen ikut dengan Po kembali ke tempat tinggal Po. Dan dia memutuskan bahwa Zen akan menjadi pengganti Po sebagai seorang Dragon Warrior. Namun sayangnya sesampainya di Palace, Master Shifu terkejut dengan pilihan Po yang memilih seorang kriminal. Zen merasa kecewa dengan perkataan Master Shifu. Namun Po menenangkannya nih. Hal itu wajar. Sama seperti dulu dia dipilih, Master Shifu tidak mudah menerimanya. Di akhir film kita dikejutkan nih. Dengan kemunculan 5 kesatria naga yang kita tunggu-tunggu. Yang mana Po meminta mereka untuk melatih Zen seperti dulu Po dilatih oleh mereka. Terima kasih telah menonton. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda 4. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Miftahul Farid, selamat berjumpa di video selanjutnya.